Akhirnya Satoshi dan kawan-kawan sampai juga di kota Lumiose, tempat diadakannya Pokemon Kalos League. Sementara di dekat stadion tersebut, terlihat Pachira yang sedang melaporkan situasi terkini di mana Pokemon Kalos League akan segera dilaksanakan. Tim Rocket menyamar sebagai juru kamera, berencana untuk mencuri Pokemon-Pokemon langka yang mungkin ditampilkan dalam pertandingan. Setelahnya Satoshi dan teman-temannya tiba di depan stadion, mengagumi pemandangan menakjubkan yang ada di hadapannya. Satoshi mengatakan kepada Pikachu untuk mengerahkan seluruh kemampuannya demi memenangkan pertandingan ini. Pachira yang mendengar hal tersebut langsung menghampirinya untuk mewawancarainya. Di sini Satoshi menyatakan keinginannya untuk menjadi trainer Pokemon yang paling hebat, yang akan menuntunnya menjadi Pokemon Master. Namun seseorang berambut mohawk tidak suka dengan perkataannya itu, jadi orang itu pun langsung mencegatnya di tengah jalan, untuk menantang Satoshi bertarung. Setelah memperkenalkan dirinya, maka Takeru pun mengeluarkan Furfrou. Sebelum Satoshi terbawa suasana, Serena menghentikannya, mengingatkan bahwa dia akan terlambat mendaftar Pokemon Kalos League, jika melakukan pertarungan di sini. Teman-temannya pun menyeretnya pergi dari sana, dengan Satoshi yang meminta maaf karena dia sekarang terburu-buru untuk pergi ke stadion, meninggalkan Takeru yang sedikit kecewa karena tidak sempat bertarung melawannya. Saat sedang makan-makan, Satoshi melihat Sota yang juga berpartisipasi dalam turnamen ini, di mana Satoshi pernah membuat janji untuk bertarung lagi dengannya di Pokemon Kalos League. Sampai kemudian mereka dihampiri oleh Tierno dan Trova, yang mengaku juga akan berpartisipasi dalam pertandingan ini. Satoshi kemudian memperhatikan Alan, yang berjalan menjauhi Prof. Clayton yang berusaha mendekatinya. Satoshi langsung mengejar Alan, sudah tahu pasti saingannya itu juga akan bertarung dalam turnamen besar-besaran ini. Di sini Alan pun semakin bersemangat karena akan bertarung lagi melawan Satoshi, di mana nantinya mereka berdua akan mengeluarkan seluruh kekuatannya, untuk membuktikan siapakah yang paling terbaik di antara semuanya. Setelahnya akan diadakan pemilihan peserta, di mana komputer secara acak mencocokkan mereka untuk dipertandingkan nantinya. Satoshi pun terkejut karena Alan akan berhadapan melawan Trova, mengingatkan Trova untuk berhati-hati karena Alan merupakan trainer Mega Pokemon yang sangat kuat. Untuk Tierno dan Sota mereka akan melawan trainer yang biasa-biasa saja. Sedangkan Satoshi sendiri akan berhadapan melawan Tomo, yang tersenyum ramah ke arah lawannya itu. Keesokan harinya, pertandingan sebentar lagi akan dimulai, di mana juara Kalos Karni menyampaikan pidato yang berapi-api di hadapan ribuan penonton. Pertandingan pun dimulai dengan Alan yang akan bertarung melawan Trova. Setelah kedua peserta masuk ke arena, medan pertempuran diatur menjadi arena pegunungan, yang dilengkapi dengan air terjun dan sungai. Wasit pun menjelaskan bahwa pertandingannya memakai sistem 3 versus 3, di mana peserta dinyatakan kalah jika mereka kehabisan Pokemonnya. Setelah menghela nafasnya, Trova mengeluarkan Pokemonnya yang ternyata telah berevolusi menjadi Charizard, yang artinya pertandingan ini akan menjadi pertempuran sesama Charizard. Charizard Trova melancarkan Fire Spin, yang dihindari oleh Charizard Alan dan membalasnya dengan Flamethrower, tapi Charizard Trova mampu menangkisnya dengan Dragon Claw. Trova kemudian mengaktifkan Mega Evolution, sehingga Charizard berubah ke bentuk Mega Charizard Y, membuat Satoshi dan kawan-kawan terkejut dengan perubahan Charizard yang baru itu. Setelah berubah bentuk, Mega Charizard Y melepaskan gelombang panas yang kuat, tapi Charizard Alan menangkisnya dengan menghentakkan ekornya ke tanah. Setelah berhasil menghindari serangan Mega Charizard Y, akhirnya Alan pun mengaktifkan Mega Evolution juga, dan Pokemonnya berubah menjadi Mega Charizard X. Kedua Pokemon saling melancarkan serangannya, menciptakan asap tebal yang menutupi sebagian arena. Ketika Mega Charizard Y berada di atas udara, Mega Charizard X langsung menyerangnya dengan Flamethrower, serangan yang super efektif untuk melumpuhkan Pokemon tersebut. Satoshi dan kawan-kawan kagum dengan Alan yang semakin bertambah kuat, mengingatkan bahwa Satoshi akan bertanding selanjutnya, jadi dia pun segera bersiap-siap. Namun ketika hendak masuk ke arena, ternyata ada Takeru yang menghalangi jalannya. Takeru bersikeras untuk menantangnya bertarung, meskipun Satoshi mengingatkan bahwa dia akan bertanding sebentar lagi, dan tidak sempat bertarung lagi. Namun Takeru tidak akan membiarkannya lewat, jika belum bertarung dengannya. Akhirnya karena terpaksa, Satoshi pun mengandalkan Pikachu untuk bertarung melawan Furfrou Takeru.
Takeru memerintahkan Furfrou Attack untuk membutakan pandangan Pikachu, sehingga Furfrou pun bisa mendaratkan Giga Impact padanya. Pikachu kemudian membalas dengan mengkombo Iron Tail dan Electro Ball, yang nampaknya kurang berpengaruh terhadap Furfrou. Di saat yang bersamaan, Trova dalam keadaan terpojok karena Alan telah mengalahkan dua Pokemonnya. Setelahnya Mega Charizard X menggunakan Flamethrower untuk mengalahkan Florges, memberikan kemenangan kepada Alan, yang berhasil lolos ke babak berikutnya. Para penonton terpesona dengan kinerja Alan, sedangkan Trova sangat terpukul karena dia tersingkir begitu cepat dalam turnamen ini. Pertandingan berikutnya akan segera dimulai, dengan Tomo yang lebih dulu sampai ke arena, tapi Satoshi masih belum terlihat sama sekali, membuat teman-temannya penasaran kemana perginya Satoshi tersebut. Sementara Satoshi masih bertarung melawan Takeru, memerintahkan Pikachu mengkombo Quick Attack dan Thunderbolt untuk mengalahkan Furfrou. Setelah pertarungan itu, Takeru tiba-tiba menangis, mengatakan bahwa dia tidak bisa mendaftar Pokemon Kalos League karena kurang persyaratan, oleh karenanya dia memohon kepada Satoshi untuk memenangkan pertandingan ini demi dirinya juga, dan Satoshi akan berusaha semaksimal mungkin untuk melakukannya. Tak lama kemudian, Satoshi akhirnya tiba di arena, membuat teman-temannya lega karena dia datang tepat pada waktunya. Setelahnya pertandingan pun dimulai dengan Greninja yang berhadapan dengan Altaria. Satoshi langsung mengaktifkan perubahan bentuk es Greninja, menghindari rentetan serangan yang dilancarkan musuhnya. Semuanya terkejut dan kagum melihat perubahan bentuk es Greninja yang kuat tersebut, yang mana es Greninja mampu melumpuhkan Altaria. Sampai akhirnya, Satoshi pun berhasil memenangkan pertandingan dan lolos ke babak selanjutnya. Keesokan harinya, Pachira menjelaskan pertandingan secara rinci, di mana Alan dan Mega Charizard X berhasil lolos ke babak berikutnya. Satoshi dan es Greninja juga telah mengalahkan lawannya di pertandingan sebelumnya. Ada juga Ayaka dan Mega Absol, Sota dan Slaking, serta Lui dan Mega Garchomp, yang semua berhak lolos ke putaran berikutnya. Sekarang saatnya bagi para peserta untuk bertarung demi memperebutkan 4 besar. Satoshi pun bertarung melawan Ayaka, dengan mengandalkan Hawlucha versus Mega Absol, di mana Hawlucha berhasil mendaratkan Flying Press untuk melumpuhkan musuhnya tersebut, sehingga Satoshi pun lolos lagi ke babak selanjutnya. Saat berjalan ke belakang arena, Satoshi bertemu dengan Sota, yang memberinya selamat atas kemenangan tersebut, berjanji akan memenangkan pertandingannya juga, supaya bisa bertarung lagi melawan Satoshi. Satoshi kemudian memperingatkan bahwa Tierno adalah lawan yang cukup tangguh. Namun Sota tetap percaya diri akan kemenangannya, mengaku punya senjata rahasia untuk mengalahkan setiap musuh-musuhnya. Setelahnya mereka pun berpisah, dengan Satoshi yang berharap semoga Sota beruntung dalam pertandingan itu. Di sisi lain, tim Rocket merasa kelelahan karena disuruh-suruh oleh Pachira terus, sehingga mereka tidak bisa menjalankan rencananya untuk mencuri para Pokemon. Beralih lagi ke pertandingan, di mana Lui berhasil mengamankan posisinya, tepat saat Sana yang terlambat baru saja tiba di sana. Dia pun disambut dengan ramah oleh teman-temannya, yang menjelaskan situasi terkini pada pertandingan tersebut. Satoshi yang baru saja selesai bertanding akhirnya datang menghampiri mereka, menyampaikan bahwa Sota akan bertarung melawan Tierno, dan dia masih belum tahu siapakah yang akan menjadi pemenangnya nanti. Setibanya di arena, Sota langsung mengeluarkan Pokemonnya yang kini telah berevolusi menjadi Aegislas, sedangkan Tierno mengeluarkan Ludicolo yang mulai berjoget-joget demi menghibur para penonton. Pertandingan akhirnya dimulai dengan Ludicolo yang melancarkan Rain Dance, menciptakan awan hitam yang berputar-putar di atas kepalanya. Sota pun memerintahkan Aegislas Sword Dance, yang secara otomatis meningkatkan kekuatannya. Tierno mengantisipasi dengan memerintahkan Ludicolo Hydro Pump, yang mana Sota memerintahkan Aegislas untuk menghindarinya. Meskipun begitu, Ludicolo berhasil mendaratkan serangannya. Namun setelah serangan berikutnya, Aegislas menahannya dengan berubah bentuk menjadi perisai. Aegislas kemudian menyerang Ludicolo dengan Sacred Sword, membuat musuhnya terlempar ke belakang. Ketika Sota mempersiapkan Sword Dance Aegislas, Tierno menyuruh Ludicolo Solar Beam. Namun Sota dengan cepat memerintahkan Aegislas Sacred Sword lagi, berhasil melumpuhkan Ludicolo. Setelah berterima kasih atas kerjasamanya, Tierno mengganti Pokemonnya dengan Raichu, yang langsung melancarkan Charge Beam. Namun serangan itu lagi-lagi ditangkis oleh Aegislas,
yang menyerang maju dengan pedang besarnya, dan Raichu masuk ke dalam tanah untuk menghindarinya. Ketika Sota mengira-ngira dari mana serangan itu akan datang, Raichu secara mengejutkan menyerang Aegislas dari bawah tanah, sehingga Pokemon itu sudah tidak sanggup lagi melanjutkan pertandingan. Sementara itu, tim Rocket terlihat sangat kecapean dengan aktivitas yang dijalaninya bersama dengan Pachira. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk berhenti dan mengalihkan perhatiannya untuk menangkap para Pokemon. Tapi sayangnya sebelum sempat melakukannya, Pachira datang lagi dan mengajak mereka untuk kembali bekerja. Sota memerintahkan Slurpuff Atrak yang membuat Raichu menjadi tergila-gila padanya, memungkinkan bagi Slurpuff untuk menembakkan energi ball yang mengenai telak musuhnya tersebut. Akhirnya Tierno mengganti Pokemonnya yang masih mabuk cinta itu dengan Blastoise. Di sini Slurpuff berupaya menggodanya lagi, tapi Blastoise menghalau serangannya tersebut. Blastoise kemudian melancarkan Hydro Cannon untuk mengalahkan Slurpuff. Dengan hanya tersisa satu Pokemon saja, maka Sota pun mengeluarkan Sceptile. Tierno memerintahkan Blastoise Ice Beam, yang direspon oleh Sota dengan memerintahkan Sceptile Leaf Storm untuk menangkis serangannya. Blastoise menembakkan Hydro Cannon lagi, tapi Sceptile bisa menghindarinya, sekaligus menyerang balik dengan Leaf Blade. Atas perintah trainernya, Blastoise menerjang maju dengan Skull Bash. Namun Sota memerintahkan Sceptile Frenzy Plant, mengeluarkan tanaman merambat dari dalam tanah, menghempaskannya ke tanah dengan sangat keras, membuat Blastoise akhirnya pingsan tak sadarkan diri. Tierno memanggil Pokemon terakhirnya, yaitu Raichu yang sekarang sudah siap bertempur lagi. Di sini Satoshi sedikit khawatir karena Sceptile itu terlihat lebih segar daripada Pokemon Tierno, namun Citron memperhatikan Rain Dance yang telah dipersiapkan oleh Tierno sebelumnya ditujukan untuk meningkatkan kekuatan Raichu, agar serangannya lebih efektif terhadap Sceptile. Namun sebelum Raichu melancarkan serangannya, Sota mengaktifkan bentuk Mega Evolution, mengubah Pokemonnya menjadi Mega Sceptile. Satoshi dan kawan-kawan terkejut melihat perubahan bentuk tersebut, yang dimana ini pasti adalah senjata rahasia yang dibilang oleh Sota sebelumnya. Namun Tierno sama sekali tidak takut, memerintahkan Raichu Thunderbolt yang mengenai telak Mega Sceptile. Di luar dugaan, Mega Sceptile sama sekali tidak terluka, yang ternyata setelah berubah menjadi Mega Evolution, Mega Sceptile memiliki kemampuan petir, sehingga serangan tipe listrik tidak akan berpengaruh padanya. Mega Sceptile kemudian melancarkan Dragon Claw, yang meskipun sudah coba ditahan oleh Raichu, namun serangannya mampu menerobos masuk sasarannya, sehingga Raichu pun akhirnya tumbang juga. Sota dinyatakan sebagai pemenangnya, menjadikannya sebagai peserta terakhir yang masuk ke babak semifinal. Setelahnya diumumkan dengan siapa mereka akan saling berhadapan, yang mana Satoshi akan bertarung melawan Sota, sedangkan Alan akan bertarung melawan Lui. Saat matahari terbenam, Satoshi keluar dari arena bersama teman-temannya, yang mengingatkannya bahwa di pertandingan semifinal akan memakai sistem full battle, sedangkan Satoshi masih kurang satu Pokemon lagi. Satoshi menjadi kebingungan dan panik, hendak mencari tempat terdekat untuk mentransfer Pokemonnya. Untungnya pada saat itu Kenzo datang membawa Gudra yang sebelumnya dititipkan kepadanya, untuk mengisi kekosongan pada tim Pokemon Satoshi. Satoshi kemudian mengeluarkan seluruh Pokemonnya yang akan bertanding pada keesokan harinya, mengingatkan mereka untuk berjuang sekeras-kerasnya, demi memenangkan Pokemon Kalos League, dan menjadi juaranya. Sementara itu di tempat lain, Sota juga sedang mempersiapkan diri untuk pertandingannya melawan Satoshi.